selamat siang Ibu. Ya, kami dari calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Barat. Pada kesempatan ini mungkin ingin waktunya kepada Ibu untuk bisa berbagi mengenai cara pengambilan keputusan-keputusan yang mungkin selama ini sudah Ibu hadapi begitu. Jadi kami mohon untuk sharing pengalamannya untuk berbagi bersama kami begitu. Apakah bersedia Ibu? Iya, bersedia. Baik, terima kasih. Kalau begitu mungkin untuk pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Ibu Lesa. Baik, terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan pertama dia, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika seperti itu ya, atau rujukan moral? Itu pertanyaan yang pertama ya. Sebelumnya kami juga mengucapkan selamat datang ya berkunjung ke sekolah kami, walaupun kita itu berbeda tingkat antara negeri dan swasta. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang juga yang sudah ke sekolah kami ya. Mungkin dari Lesa ya, saya tadi akan mencoba untuk menjelaskan mungkin sesuai dengan kasus yang ada di sekolah kami yang sering memang dihadapi khususnya dari para siswa ya peserta didik. Nah, dengan melihat kasus dulu yang ada, mungkin kami mengidentifikasi dulu apa bentuk kasus yang ada itu, lalu kami memanggil warga sekolah, tentunya berkomunikasi dengan warga sekolah, melakukan musyawarah atau rapat internal antar guru dan pemangku kebijakan yang ada di sekolah. Mungkin itu. Baik Ibu, terima kasih. Kita lanjutkan untuk pertanyaan kedua. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan? Begini ya, kalau di sekolah kami itu setiap ada kasus, setiap masalah itu kami tidak bisa mendengarkan dari salah satu pihak yang punya ya. Jadi kami itu mencari dulu dari mana akar permasalahan kasus-kasus itu mencari kepada siswa. Tentunya saya juga tidak bisa mengambil keputusan sendiri karena di kami kan ada tupoksinya yang memang kesiswaan dan lainnya, komite tentunya yang seperti tadi saya sampaikan di pertanyaan pertama, kami selalu melibatkan warga sekolah karena anak SMK SMA ini kan lapin ya. Betul. Jadi satu sisi ya itulah kami selalu tidak bisa saya yang mempunyai kebijakan tapi bisa memutuskan sendiri, tidak bisa. Ya. Jadi jawabannya adalah kita lihat dulu gitu ya seperti apa. Lalu ketika Ibu mau mengambil sebuah keputusan itu Ibu tidak bisa mengambil sendiri ya, bisa ya? Harus mulai dari komite ataupun ada sekolahnya gitu ya. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya ya. Lalu langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya. Untuk kasus itu kita terpaku dulu kepada tupoksi daripada program kesiswaan ya, yang sudah disepakati oleh yayasan dan kepala sekolah. Itu tentunya kalau di swasta ya. Satu, mengidentifikasi dulu bentuk masalah atau kasusnya apa. Yang kedua itu tentunya pada akhir itu kita akan mencari solusi tindakannya seperti apa. Mempertimbangkan keputusan dan yang selanjutnya pengambilan keputusan. Tentunya pengambilan keputusan ini tidak merugikan peserta didik atau memang yang membuat kasus, karena tentunya kita sebagai guru itu harus bisa dalam mengambil sebuah keputusan. Begitu ya, bisa dimengerti lebih dari saya. Silakan ada lagi. Oke Ibu, kita lanjutkan ya Bu. Baik. Dari langkah-langkah yang tadi sudah Ibu sampaikan Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Oh ya, etika ini lebih mengedepankan ya tadi itu ya. Wah, tetap aja sih pengambilan dari kebijakan warga sekolah. Singkat sih Bu jawabannya, karena dari nomor 1, nomor 2, nomor 3 nanti berurut bersih-bersih jawabannya ya. Selalu mengedepankan warga sekolah untuk mengambil kasus-kasus itu, kasus apa A, B sampai D juga saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Berarti keputusannya diambil secara bersama. Iya, Oke. dengan warga sekolah.
Baik Ibu, mungkin saya akan melanjutkan pertanyaan selanjutnya ya Bu. Nah di sini hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang sudah tadi dibahas dari poin pertama sampai sekarang? Kita pengambilan satu kasus, kita tidak bisa juga membenarkan satu kasus sebelum kita tahu akan permasalahannya, karena sifatnya peserta didik itu tidak mau ada yang dipersalahkan, tidak mau ada yang salah, semuanya ingin benar. Nah dari situ kita melihat dulu dari latar belakang keadaan SDM daripada orang tua siswa, karena riskan ya di Gunung Halu itu daerah pesisiran, jadi kadang kalau mengambil keputusan memang si anak tersebut salah tapi tidak pernah mau dipersalahkan. Jadi semuanya dirasakan, jadi harus betul-betul kalau bijak dalam pengambilan keputusan hingga tidak ada yang satu pihak itu disinggung seorang siswa. Karena tantangannya apa? Kalau siswa orang tua tidak menerima, pasti tantangannya pindah sekolah. Begitu ya. Jadi tantangannya itu di orang tua ya Bu ya? Iya, tantangannya Itu sangat sulit ya Bu. Oke, terima kasih Bu, mungkin dilanjut ke saya. Baik ya Ibu, tadi sudah disebutkan ada beberapa tantangan ya. Terutamanya tadi ada siswa yang tidak menerima, tidak mau dipersalahkan, dan juga ada orang tua ya di situ. Nah dari pengambil keputusan tadi, apakah ada jangka waktunya gitu, atau setelah ada kasus tadi langsung diselesaikan hari itu juga, atau kedepannya begini? Oh, kalau masalah itu tentu memerlukan waktu dan proses yang sangat panjang. Tidak bisa saat itu diselesaikan. Karena kita melakukan rapat dulu, melakukan koordinasi dulu dengan wali kelas, latar belakangnya. Jadi itu prosesnya memerlukan waktu cukup panjang, dan itu tidak bisa selesai dalam jangka waktu 1 atau 2 hari, tidak bisa. Mungkin sampai makan waktu berminggu-minggu. Begitu. Terima kasih ya, benar ya. Dalam pengambilan keputusan kita tidak harus langsung, Tidak bisa. Baik, terima kasih Bu. Untuk berikutnya dari kasus yang tadi penyelesaian yang Ibu sampaikan tadi, apakah kira-kira ada seseorang atau adakah faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tadi gitu? Tentunya ada dong Pak ya, karena di sekolah itu kan sudah ada struktur organik sekolah ya. Tentunya yang pertama saya libatkan guru kelas, yang selanjutnya juga saya libatkan guru BP atau BK, yang selanjutnya terakhir baru saya ke kesiswaan. Kalau misalkan nanti saya menemukan tantangan kembali di dalam pengambilan penyelesaian satu masalah atau satu kasus, saya baru berkomunikasi dengan Oke, luar biasa Bu ya. Jadi kita tidak bisa tetap saja perlu orang lain untuk membantu mempertimbangkan dari pengambilan keputusan tersebut Bu ya. Kemudian dari apa yang telah Ibu sampaikan tadi, apakah ada pembelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman yang Ibu alami selama ini ketika mengambil keputusan dilema etika ini gitu? Tentunya banyak lah Pak ya, banyak pengalaman, banyak tantangan, banyak ide, banyak juga cara bagaimana pemecahan masalah-masalah yang bisa selesaikan. Tentunya karena saya di sini pemangku kebijakan, yang disebut juga saya sebagai manajer sekolah. Kembali lagi, akhirnya setelah pengambilan keputusan kepada saya. Salah, karena apa? Pengalamannya itu karena bentuk kasus etika dan lain-lain itu beraneka ragam. Siswa itu tidak sama dengan kasusnya. Tentunya sangat banyak pengalaman sisi baik tentunya yang saya ambil, khususnya untuk pribadi saya seorang pemimpin, untuk lebih berhati-hati ke depannya dalam pengambilan keputusan. Oh jadi dijadikan suatu pengalaman, oh begini tuh, begini, itu sih Pak. Luar biasa, terima kasih Ibu atas segala sharingnya yang sudah diberikan kepada kami. Mudah-mudahan apa yang Ibu sharingkan juga bisa kami terapkan dalam pengambilan keputusan ya, yang mungkin juga sesuai dengan kadarnya kami selaku guru begitu Bu. Terima kasih buat waktunya sekali lagi. Mohon maaf diganggu, sekian video kami mohon pamit undur diri Bu. Baik, Selamat terima kasih siang. kembali. Selamat siang Pak.
selamat Sebelumnya kami ucapkan terima kasih buat waktunya. Mohon maaf juga diganggu di sela-sela kesibukan Bapak. Mungkin ini kami dari CGP Angkatan 11 Kabupaten Bandung Barat. Mungkin dalam hal ini kami akan melaksanakan sebuah tugas demonstrasi kontekstual di modul 3.1 Pak, di mana kami selaku CGP ini diminta untuk berbagi atau diminta untuk minta pendapat dari para pemimpin sekolah mengenai sharing bagaimana cara beliau-beliau mengambil keputusan-keputusannya begitu. Jadi dimohon mungkin Bapak berkenan untuk berbagi sharing pengalamannya ketika memutuskan sebuah permasalahan ataupun sebuah kasus begitu Pak. Apakah Bapak berkenan? Oh iya, mangga. Baik. Silakan saja ya. Baik, kalau kayak gitu mungkin kami di sini ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan ke Bapak. Mangga untuk pertanyaan yang pertama. Baik, terima kasih Bapak. Terkait untuk pertanyaan yang pertama adalah selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi dari sebuah kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral seperti itu Bapak? Ya, kasus yang yang ada ya, baik itu dilema etika ya, bujukan moral, tentunya diperoleh dari observasi ya, pertama observasi lapangan, juga meminta informasi ya dari guru-guru ya, dari wakil kepala sekolah juga ya. Nah, dari situ terus diidentifikasi, ini mungkin yang termasuk kasus yang merupakan dilema etika ya. Yang bujukan moral atau ini yang biasa, yang itu mungkin bisa diidentifikasi begitu. Ya. Oke, baik. Selanjutnya terkait untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan sebuah keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan seperti itu Bapak? Ya, untuk mengambil keputusan ya tentunya yang utama itu dari kebijakan yang bersumber dari peraturan ya. Dari peraturan dulu ya. Bagaimana peraturannya, kalau itu harus dipenuhi itu dulu ya. Selanjutnya juga tentunya memperhatikan juga kebaikan yang lain ya, kemaslahatan yang lain, karena di sini kan dalam hal dua-duanya baik ya, tapi kan mana yang dulu kan ya. Kalau yang utama yaitu kasus yang lebih mementingkan peraturan ya, tapi juga bisa diambil jalan tengahnya ya. Ini baik ya, bisa diambil jalan tengahnya tanpa menghilangkan ya nilai-nilai peraturan kebenaran itu ya, seperti itu ya. Oke, baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Mungkin akan dilanjut untuk pertanyaan yang selanjutnya. Ya, baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Prosedur yang dilaksanakan, ya yang pertama kami bisa secara langsung ya, bisa ini kasus tertentu bisa secara langsung, misalkan menghadirkan yang berkasus ya, dipanggil ke sini. Ada juga yang melalui rapat dulu ya dengan stakeholder. Stakeholder itu bagaimana ini ada masalah ini, ya kita rapatkan. Dan ya tentunya hasil itu dari musyawarah lebih bagus gitu ya. Jadi hasil bukan saya sendiri tapi dilimpahkan juga ke stakeholder yang lain gitu ya. Ya baik, jadi diselesaikannya secara rapat dengan semua pihak yang di sekolah ya Pak ya, untuk untuk menemukan jalan yang terbaik untuk kedua belah pihaknya mungkin ya Pak ya. Iya itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya. Oke, baik Pak, kita lanjutkan. Tadi sudah Bapak sampaikan langkah-langkah dan prosedur terkait untuk pengambilan keputusan dilema etika. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja
yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut, Pak? Yang efektif itu ya tadi mungkin yang lebih melibatkan teman ya atau rekan jawat ya, baik itu kalau dari kalangan kepala sekolah mungkin ada MKKS ya, bisa didiskusikan. Kalau dari sekolah berarti di lingkungan stakeholder ya, itu bisa dimusyawarahkan. Nah, setelah itu diambil keputusan ya dengan berbekal tentu peraturan tadi ya, regulasinya begitu ya. Oh, oke Pak. Berarti melalui diskusi, berkolaborasi juga ya Pak di MKKS dan bermusyawarah ya Pak. Keren Pak. Baik Bapak, mungkin saya akan melanjutkan pertanyaan yang selanjutnya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang ini ya, yang utama di sekolah ya, kebanyakan ya kadang kan guru tidak mengetahui aturannya yang sebenarnya ya. Nah di sini sekolah harus membuat kode etik gitu ya, kode etik guru ya, situ diantaranya. Jadi guru mungkin memahami ya, kadang termasuk di sekolah kita juga mungkin belum terpampang ya ini kode etik secara jelas ya. Nah itu juga mungkin jadi guru kurang paham, sehingga itu yang bikin jadi kasus itu agak sulit diputuskan ya, karena sementara guru belum tahu sehingga menimbulkan kesalahan ya, dan juga ya pihak pengambil keputusan juga dilemanya itu, sedangkan maksudnya baik tapi ada kesalahan yang dibuat. Nah itu ya. Tapi kalau sudah mengerti akhirnya ya sama-sama paham ya, sehingga akan sesuai dengan jalurnya gitu ya. Jadi untuk tantangannya dari guru itu sendiri mungkin apa ya, selain dari anak, jadi dari guru itu sendiri. Baik Bapak, terima kasih untuk jawabannya. Mungkin dilanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Baik Bapak ya, pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika tadi? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Lalu gantung kasusnya ya. Iya. Kalau ada yang memang bisa diselesaikan saat itu ya selesaikan ya. Misalkan ya cuman memberikan sedikit teguran ataupun nasihat ya, bisa langsung ya pada saat itu. Tapi kalau masalah tertentu juga ya ada yang harus dijadwalkan ya, misalkan memanggil seorang untuk datang ke ruang saya gitu ya, itu juga dilakukan. Atau kalau jadwal khusus itu jadi tidak ada ya, artinya membuat jadwal untuk panggilan hari apa tidak ada ya, jadi lebih cepat lebih baik begitu saja ya. Baik ya Bapak, berarti tergantung kasusnya dulu ya Bapak. Kalau bisa diselesaikan hari ini juga bisa diselesaikan, mungkin begitu ya Bapak. Terima kasih Pak atas jawabannya. Mungkin ada dua lagi pertanyaan ya. Baik Pak, tadi telah disampaikan bahwa kasus yang diselesaikan bisa tergantung jenis kasusnya Pak ya, bisa diselesaikan di tempat ataupun menunggu penyelesaian untuk didiskusikan lebih lanjut lagi begitu Pak ya. Kemudian berikutnya Pak, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika begitu Pak? Yang menjadi membantu ya? Iya Pak. Untuk mempermudah, kalau dari personel ya jajaran Wakasek terutama ya, karena yang terdekat kan, dengan jajaran Wakasek ataupun guru juga ya, tidak selalu selamanya dari Wakasek, mungkin dari BK, dari guru yang lain ya, atau TU juga. Nah itu tentu ada ya. Terus faktor apa yang lainnya mengambil keputusan,
yaitu tadi faktor mengenai regulasinya ya, peraturannya. Jadi dari TO mungkin ada apa ini peraturannya seperti ini. Oh, itu jadi kita bisa lebih siap untuk mengambil keputusan. Jadi tadi pada dasarnya berarti dalam mengambil keputusan juga tidak diputuskan sendiri begitu Pak ya? Iya. Diskusi juga dengan para pemangku kebijakan juga dan juga kepada guru dan TU juga tergantung kepada kasusnya, kembali lagi seperti itu mungkin Pak ya. Baik, kemudian dari apa yang telah Bapak sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika Pak? Ya, pembelajaran yang didapat diantaranya bersamaan ya, artinya itu yang lebih utama. Terus juga artinya ada diskusi lah ya hasil bersama itu. Terus dalam mengambil keputusan kita harus bersumber kepada regulasinya ya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita harus menjalin baiklah ke sesama ya, artinya tidak memihak kepada seseorang atau salah satu pihak begitu. Baik, terima kasih Bapak luar biasa atas pembelajarannya. Semoga apa yang Bapak sampaikan juga bisa kami terapkan juga dalam kehidupan sehari-hari kami, khususnya di dalam kasus-kasus yang memang dalam kapasitas sebagai guru begitu Pak. Terima kasih buat sharing pengalamannya. Sekian mungkin dari wawancara dari kami. Terima kasih buat waktunya. Sekali lagi sampaikan mohon maaf di waktu di sela-sela kesibukannya. Terima kasih. Kalau gitu kami pamit undur diri begitu Pak. Terima kasih sama-sama ya.